Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Ibadah Praise and Worship diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 06 07 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, silakan menghubungi nomor berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Salam. Dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuliakan Dia, sebab kasih-Nya tak pernah berkesudahan di Amin. dalam hidup kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yuk sama-sama serukan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku
besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau besar Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesusku. Mari kita sama-sama katakan. Yes. Mari nasihat lagi serta. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yesus, Kau besar. Oh, oh. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak-sorai untuk Tuhan kita, sebab Haleluya. Dia sumber berkat hidup kita. Mari sama-sama kita serukan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sabarlah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya,
dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Yesus, Tuhan bagiku. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah sumber pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar, kasih setia-Mu sungguh besar di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau segala-galanya di dalam kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamat kami, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesusku, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku.
kasih Tuhan buat segala kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru Tuhan, Engkau berikan di dalam hidup kami. Yesus, Kau baik, Engkau baik dalam hidup kami. Yesus, terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih setia-Mu, ya Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, kami rindu ya Yesus, tetap setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Bawalah kami kepada-Mu ya Yesus, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia
kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu Tuhan. Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu ketiga di bulan Februari, topik daripada kebenaran firman Tuhan adalah ketaatan karena mengasihinya. Obedience for loving Him. Ketaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata taat yang artinya senantiasa tunduk, tidak berlaku curang, saleh. Jadi ketaatan artinya kepatuhan, kesetiaan, kesalehan yang berfungsi untuk tidak membahayakan atau tidak mengganggu kedamaian atau keadilan. Jadi ketaatan adalah respon dengan tindakan untuk menghormati si pemberi keputusan atau perintah. Hukum-hukum yang Allah tuliskan di dalam Alkitab adalah tuntunan hidup untuk memperoleh janji Allah yang memberikan kebahagiaan dan keselamatan sampai kepada kekekalan. Jadi ketaatan kepada Tuhan adalah benih di dalam rahim untuk keselamatan dan hidup bahagia. Asdilus, seorang dermawan Yunani yang lahir pada 525 sampai 456 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa ketaatan adalah ibu kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Friedrich von Schiller, penyair dan dermawan dari Jerman yang lahir 1759 sampai dengan 1805. Dia berkata, kata itu gratis, perbuatan itu bisu, ketaatan itu buta. Ketaatan berbicara penyangkalan dan pengorbanan. Penyangkalan terhadap keinginan diri sendiri dan pengorbanan sesuatu sebagai hal yang harus dibayar. Hal ini seringkali dihindari banyak orang. Karena pada umumnya orang maunya hidup sesuka hati. Tidak mau diatur. Kalaupun orang mau taat, dilakukan dengan keterpaksaan. Atau karena takut kena sanksi. Ketaatan juga berkaitan erat dengan penundukan diri. Yaitu tindakan sukarela dari seseorang untuk menempatkan dirinya di bawah kuasa orang lain. Ketaatan kita kepada Tuhan tidak sekedar suatu kewajiban, namun merupakan kerelaan hati. Oleh karena Allah telah mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk kita hidup di dalam kasih karunia-Nya yang mulia. Kita diangkat, dibebaskan dari kuasa dosa, dipersunting menjadi kekasih jiwanya, dan diberi kuasa menjadi anak-anaknya, bahkan diberi hak untuk menjadi ahli warisnya. Oleh karena kasih Allah itulah yang kemudian kita juga diberi kekuatan, kemampuan untuk mengasihi Allah. Di mana dalam hal ini kita sebagai calon mempelai wanita dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki yang telah mempersunting kita sebagai kekasih jiwanya. Allah sumber kasih yang telah mengasihi kita menghendaki untuk kita hidup di dalam kasih-Nya dengan mengasihi Dia lebih dari segalanya. Allah memberikan kita cara untuk mengasihinya, yaitu memegang perintah-Nya dan melakukannya. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah
yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah jalan yang Allah telah siapkan dan sediakan bagi kita untuk berjalan bersamanya sebagai pribadi yang saling mengasihi. Cara ini adalah jalan baru yang kita dapat berjalan dan terus melangkah bersamanya setiap saat, sehingga kita tetap bersukacita dan bergairah sekalipun dalam keadaan yang tidak bersahabat dan penuh dengan tantangan sampai kepada kekekalan. Cara mengasihi Tuhan yang Allah siapkan itu adalah pertama, memegang perintahnya. Kata memegang di dalam terjemahan internasional standard version diartikan sebagai has atau mempunyai, memiliki. Ini menunjukkan bahwa orang itu mengerti firman dan menjadikannya sebagai miliknya. Thomas Wetzlow mengatakan bahwa kata has atau mempunyai itu menunjuk pada pemilikan sebenarnya oleh dan melalui penerimaan iman. Jadi bukan hanya menunjuk kepada pengertian intelektual saja, tetapi juga ada iman terhadap firman yang telah dimengerti secara intelektual itu. Memegang perintah Tuhan itu adalah sebagai wujud bahwa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan tanpa ada keraguan atau kecurigaan sedikit pun. Sepenuhnya segenap hati. Cinta itu akan tersambung dan berkelanjutan bila menerima pernyataan cinta tanpa ada keraguan. Sebagaimana seorang pemuda laki-laki mencintai seorang gadis. Cinta seorang pemuda laki-laki itu tersambung dan terus berkelanjutan bila sang gadis menerima pernyataan cinta dari pemuda laki-laki yang mencintainya sebagai milik kepunyaannya. Gadis perempuan yang menerima pernyataan cinta dari pemuda laki-laki itu sebagai kepunyaan adalah suatu bukti ketidakraguan, kecurigaan sedikit pun kepada pemuda laki-laki yang mencintainya. Demikian juga kita di dalam memegang perintah Tuhan. Tidak hanya kita mengiyakan, menyetujui, tetapi memastikan bahwa kita tidak lagi meragukan atau tidak mencurigai perintah Tuhan itu, namun kita menerimanya, menjadikannya milik dan kepunyaan kita yang harus kita jaga, rawat dan pelihara dengan sepenuh hati. Kita mempercayai setiap pernyataan dan perintah Tuhan tanpa rasa curiga atau ragu, karena itu adalah milik atau kepunyaan kita. Kita berpegang teguh bahwa hal itu suatu kebenaran hakiki yang Allah berikan kepada kita, yang menjadikan kita hidup sampai kepada kesempurnaan dan hidup dalam kebahagiaan sejati. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan itu sendiri. Melakukan adalah menggunakan pilihan kita untuk taat, artinya memilih untuk melakukan apa yang benar dan membiarkan konsekuensinya mengikuti kita. Pada suatu ketika ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju di daerah itu bukanlah badai salju biasa yang ringan, melainkan badai salju yang sangat kencang dan tebal. Tentu ketika badai salju datang tidak ada sesuatu pun orang yang keluar rumah. Namun terkadang ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus diurusi di ladang oleh si petani. Oleh karena itu, si petani terkadang harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke ladang untuk melakukan hal-hal yang harus ia selesaikan. Setiap kali petani hendak ke ladang, dia melakukan hal yang sangat unik. Dia mengikatkan dirinya dengan menggunakan tali dan menghubungkannya dengan rumahnya. Ladangnya padahal sangatlah dekat. Ladangnya berada tepat di depan rumahnya. Lalu mengapa dia harus melakukan hal itu? Karena jika dia tidak menghubungkan dirinya menggunakan tali, dia akan tersesat di tengah badai salju itu.
Badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar. Sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Maka itu sang petani mengikatkan diri dengan menggunakan sebuah tali yang dapat memimpinnya pulang setelah melakukan pekerjaan di ladang. Jika tidak ada tali tersebut, kemungkinan besar sang petani akan tersesat di ladangnya dan mati oleh karena kedinginan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cerita di atas menggambarkan kehidupan kita. Si petani adalah diri kita. Rumah adalah Tuhan. Tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya adalah firman Tuhan. Dan badai salju yang menyerang adalah cobaan-cobaan dari dunia. Sangatlah penting bagi kita untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya. Sebelum kita keluar rumah untuk melakukan pekerjaan kita di ladang. Jika kita tidak melekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya, kemungkinan besar kita dapat kehilangan arah ketika berada di tengah-tengah ladang yang diliputi oleh badai cobaan dunia ini. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa firman Tuhan adalah panduan kita di dalam hidup. Firman Tuhan adalah sebuah sumber daya yang telah Allah sediakan kepada kita dan dapat memimpin kita kembali pulang. Maka itu hendaknya mengikatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya setiap kali kita menjalani hari-harinya kita. Tuhan sengaja menyediakan firman-Nya untuk menuntun kita. Jika tidak ingin dikalahkan oleh badai hidup kita, sangatlah penting bagi kita untuk mengikatkan dengan melakukan firman Tuhan setiap harinya. Sebagaimana ditulis dalam Mazmur 119 ayat 105, dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Melakukan firman Tuhan memang suatu pilihan. Namun memilih untuk melakukan firman Tuhan adalah suatu sikap dan tindakan yang tepat yang memberikan kemenangan, penuh sukacita dan damai sejahtera. Lebih dari itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan sendiri yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Yesus Kristus, Juru Selamat kita sendiri, telah memberikan teladan kepada kita bagaimana Ia mengasihi Bapa di sorga dengan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus Kristus untuk melakukan perintah Allah Bapa sampai mati di kayu salib membuktikan bahwa anak mengasihi Bapa dan kasih Bapa di dalam Kristus mengalir atas hidup kita yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, pelajaran yang kita pelajari dari kehidupan Juru Selamat tidak ada yang lebih jelas dan kuat daripada pelajaran tentang ketaatan. Yesus Kristus menyatakan komitmennya untuk taat, mengatakan, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Di sepanjang pelayanannya, dia digoda tetapi tidak mengindahkannya. Sungguh, dia menjadi taat sekalipun ia harus menderita. Karena Juru Selamat kita taat. Dia menebus dosa-dosa kita yang memungkinkan kebangkitan serta mempersiapkan jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa Surgawi yang mengetahui kita akan melakukan kesalahan sewaktu kita belajar ketaatan dalam kefanaan. Ketika kita taat, kita menerima pengorbanannya karena kita percaya bahwa melalui pendamaian Yesus Kristus seluruh umat manusia boleh diselamatkan melalui ketaatan pada hukum, tata cara Injil dan perintah-perintah yang diberikan dalam Injil. Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat dalam bahasa yang sederhana dan yang mudah dipahami. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita dibaptiskan, kita mengambil ke atas diri kita nama Kristus.
dan masuk ke dalam perjanjian dengan Allah Bapa. Hendaknya taat sampai akhir hidup kita. Setiap bulan kita memperbarui perjanjian baptisan itu dengan mengambil sakramen dan bersaksi bahwa kita bersedia untuk menaati perintah-perintah. Kita mencari pengampunan untuk pemikiran, perasaan atau tindakan apapun yang tidak selaras dengan kehendak Bapa Surgawi. Sewaktu kita bertobat dengan berpaling dari ketidaktaatan dan dengan memulai untuk taat lagi, kita menunjukkan kasih kita baginya. Sewaktu kita menjalankan firman Tuhan, kita maju di dalam pemahaman kita tentang ketaatan. Terkadang kita mungkin tergoda untuk melakukan ketaatan pada keinginan diri sendiri, di mana kita secara tidak taat menolak hukum Allah untuk mendukung kebijaksanaan sendiri dan hasrat kita atau bahkan kepopuleran. Terkadang mungkin kita berperan serta dalam ketaatan, pilih-pilih, selektif, mengaku mengasihi Allah dan menghormati Allah, sementara memilih mana dari perintah dan ajaran-ajarannya yang menguntungkan dan merugikan. Cocok selera kita atau tidak? Mungkin secara selektif karena kita tidak dapat memahami semua alasan untuk sebuah perintah. Sama seperti anak-anak tidak selalu memahami alasan untuk nasihat dan peraturan-peraturan orang tua mereka. Namun kita harus tahu alasan kita mengikutinya. Karena kita adalah umatnya, gerejanya, dan Yesus Kristus yang mengarahkan kita. Sewaktu pemahaman kita tentang ketaatan semakin mendalam, kita mengenali pentingnya peran hak pilihan. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa 3 kali kepada Bapanya yang di sorga. Mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak tidak mengambil hak pilihan anak, namun dia dengan penuh belas kasihan mengutus seorang malaikat untuk menguatkan putra terkasihnya. Juru selamat menghadapi ujian lain di Golgota, di mana dia bisa saja memanggil pasukan para malaikat untuk menurunkannya dari atas kayu salib. Namun dia membuat pilihannya sendiri untuk secara taat bertahan sampai akhir dan menuntaskan kurban pendamaiannya. Meskipun itu artinya penderitaan besar bahkan kematian. Ketaatan yang matang secara rohani adalah ketaatan Yesus Kristus. Itu termotivasi oleh karena kasih sejati bagi Bapa Surgawi dan putranya. Ketika kita bersedia taat sebagaimana yang Yesus Kristus lakukan, kita menghargai firman Tuhan. Sehingga Allah berkata kepada kita, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu yang dicatat di dalam Matius 3 ayat yang ke-17. Dan kita menantikan untuk mendengar setelah memasuki hadirat Allah. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Menggunakan hak pilihan kita untuk taat, artinya memilih untuk melakukan apa yang benar dan membiarkan konsekuensi mengikutinya. Itu memerlukan penguasaan diri dan mendatangkan keyakinan diri, kebahagiaan kekal dan perasaan puas bagi kita, serta melalui teladan kepada mereka yang di sekitar kita. Dan itu selalu mencakup komitmen pribadi yang mendalam. Dalam memilih apakah kita akan taat adalah selalu berguna untuk mengingat konsekuensi dari pilihan kita. Apakah Lucifer dan para pengikutnya memahami konsekuensi dari memilih untuk menolak rencana Bapa Surgawi? Jika demikian, mengapa mereka membuat pilihan yang sedemikian buruk? Kita dapat mengajukan kepada diri kita pertanyaan serupa. Mengapa ada di antara kita yang memilih untuk tidak taat? Karena kita mengetahui konsekuensi kekalnya adalah dosa. Tulisan dalam kitab suci menyediakan jawabannya.
alasan Kain dan beberapa anak Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat karena mereka lebih mengasihi setan lebih daripada Allah. Kasih kita bagi Yesus Kristus adalah kunci pada ketaatan seperti Yesus Kristus. Sewaktu kita berusaha untuk taat di dunia zaman sekarang, kita menyatakan kasih dan rasa hormat kita bagi Allah. Ketaatan mendatangkan berkat-berkat. Dan ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Allah, itu adalah karena ketaatan pada hukum itu yang di atasnya segala berkat dilandaskan. Ketaatan menjadikan kita secara progresif lebih kuat, mampu dengan setia menahan ujian dan kesulitan di masa depan. Kepatuhan di Getsemani mempersiapkan juru selamat untuk taat dan bertahan sampai di Golgota. Hendaknya kita rendah hati dan tunduk dan lemah lembut. Tekun dalam menaati perintah-perintah Allah di segala waktu. Kesaksian khusus bahwa juru selamat kita hidup karena dia taat. Sehingga setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya kita mengasihi dia secara mendalam dan percaya kepadanya dalam iman secara menyeluruh. Sehingga kita juga taat, menaati perintah-perintahnya dan kembali hidup bersama dia selama-lamanya dalam kerajaan yang kekal. Berjalan bersama Tuhan setiap hari adalah hidup menurut firman Tuhan oleh kasih yang telah Allah nyatakan bagi kita di dalam Kristus. Kasihnya yang menggerakkan kita untuk taat melakukan firman-Nya. Oleh kasihnya memampukan kita hidup menurut kehendak-Nya. Kasih itu melingkupi, menguasai seluruh aspek hidup kita. Sehingga di saat kita diperhadapkan dalam pilihan menurut keinginan diri sendiri atau daging atau keinginan roh, kita dimampukan kita memilih untuk hidup menurut roh. Hidup menurut roh adalah hidup menurut firman Tuhan yang dituliskan di dalam hati dan ditaruh di dalam akal budi kita. Ketika kita hidup mentaati firman Tuhan karena mengasihinya, maka ganjaran mengikutinya, yaitu sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan, serta segala kepunyaan Allah di dalam Yesus Kristus adalah bagian kita. Itu adalah kepastian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang telah mengasihi kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang bersekutu dengan-Mu. Lewat kasih-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menjadikan kami menjadi pribadi yang dapat bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam bersama dengan-Mu ya Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau dengan kami memegang perintah-Mu dan melakukannya. Oleh Roh-Mu itu ya Tuhan, dengan segala kasih-Mu dalam hidup kami, kami dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Oleh Roh-Mu itu juga ya Tuhan, yang menyadarkan kami bahwa kami mentaati firman, bukan hanya sekedar untuk kami dapat memperoleh janji-janji-Mu ya Tuhan, tetapi karena sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Kiranya Engkau terus meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami hidup taat, bukan hanya karena kami ingin memperoleh setiap janji-Mu, tetapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena dengan kami mengasihi-Mu, dalam ketaatan kami untuk memegang dan melakukan firman-Mu, di sana juga Engkau telah menyediakan dan memberikan kepada kami setiap apa yang ada padamu ya Tuhan kami. Engkau menjadikan kami menjadi ahli waris-Mu. Artinya kami hidup memperoleh segala apa yang Allah punya. Dan kami dapat memperoleh itu berdasarkan kasih yang ada padamu. Kiranya Tuhan tolong kami.
Tuliskan itu firman itu dalam hati kami. Dan taruhlah itu di dalam akal budi kami. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami menghidupi, melakukan, mengerjakannya di dalam kehidupan kami setiap hari sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Allah yang hidup senantiasa menolong dan menyertai kita. Bahkan memberkati hidup kita. Arahkan seluruh hidupmu bagi Dia. Dan angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Allah yang mengasihi engkau. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan yang telah mempersekutukan kita dengan Roh-Nya, memimpin menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan menerimanya berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.